Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi yang cerah pada pagi hari ini, sebagaimana kita biasa melaksanakan taujih di Selasa pagi. Mudah-mudahan para ustadz dan ustazah semuanya dalam keadaan juga cerah ceria, bahagia, dan tetap punya kesemangatan. Di tahun baru Hijriah ini, para ustadz dan ustazah meningkat dan kesemangatannya terus bertambah walaupun di masa pandemi. Kita tidak boleh surut. Kita masih di bulan Agustus, semangat kita tetap semangat 45. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para ustadz dan ustadzah untuk mengenang bagaimana peristiwa Hijriah itu. Rasulullah SAW ketika awal mula masuk Madinah, jadi ketika para sahabat itu hijrah duluan menuju ke Madinah, kemudian yang terakhir Rasulullah bersama Abu Bakar. Apa yang kita kenang? Wasiat Rasulullah SAW ketika masuk di Madinah, dan Rasulullah ditunggu-tunggu oleh para sahabat Muhajirin dan Ansor, yang mana para sahabat Ansor yang baru masuk Islam itu ingin ketemu bagaimana Rasulullah yang selama itu masih mendapatkan cerita, mendapatkan bagaimana Rasulullah itu masih baru menerima cerita-cerita tentang beliau, tentang akhlak beliau. Maka sangat-sangat mendambakan kedatangannya. Mereka berkumpul semuanya kalau Rasulullah bersama Abu Bakar itu sudah mau nyampe. Maka ketika sampai di Madinah disambut dengan hiruk pikuk, dengan begitu riang gembiranya, dengan sangat senang mereka berteriak-teriak dengan senangnya, dengan menyambut dengan sholawat badar. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'. Telah muncul rembulan. Jadi diibaratkan Rasulullah bagaikan rembulan yang terang benderang begitu. Nah, itulah kegirangan mereka dengan senang. Nah, ketika Rasulullah sampai di Madinah,
apa yang diwasiatkan Rasulullah? Ada 4 hal. Nah, 4 hal inilah yang diwasiatkan Rasulullah agar supaya kita bisa menjaga dan membiasakan. Apa 4 hal yang harus dibiasakan dalam kehidupan itu? Yang pertama adalah menyebarkan salam. Jadi pembiasaan untuk menyebarkan salam. Yang kedua adalah bagaimana pembiasaan untuk sedekah, memberikan makanan seberapapun yang bisa diberikan kepada saudara-saudaranya. Yang ketiga adalah silaturahim. Jadi pembiasaan untuk silaturahim. Yang keempat adalah bagaimana tetap menjaga ruhiyah, yaitu dengan qiyamul lail. Nah, inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal mula masuk di Madinah. Rasulullah menyampaikan, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam dan salinglah sedekah untuk memberi makanan dan saling untuk bersilaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika manusia pada tidur. Kalian akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, afsus salam, menyebarkan salam. Salam punya beberapa arti. Tapi dalam konteks hadis ini, salam adalah mengucapkan assalamualaikum. Jadi bagaimana setiap kita ketemu membudayakan dan membiasakan ucapan salam ini. Dan ucapan salam ini dalam Islam bukan merupakan budaya, akan tetapi ini sesuatu ucapan yang punya arti luar biasa, doa. Tidak bisa diganti dengan selamat pagi, selamat siang, ataupun ungkapan lainnya. Nah, ini para ustadz dan ustadzah, ayo kita di Baitus Salam menyebarkan salam ini. Pembiasaan dan membiasakan kepada anak didik kita ketemu dengan siapapun dengan saling mendoakan assalamualaikum. Yang kedua, salam berarti kedamaian, bahwa Islam itu damai, ya. Islam itu kalau damai atau tidak ditekan ataupun diperangi, ya nggak akan ada peperangan. Nah, itulah salam damai, ya. Jadi perdamaian. Yang ketiga, salam itu adalah keselamatan, ya, keamanan, salam. Nah, maka bagaimana kita juga menyebarkan salam itu menyebarkan keselamatan.
Nah, dalam masa pandemi ini kalau kita menyebarkan salam, ya bagaimana keselamatan dalam menghadapi pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Nah, itu juga bagaimana kita melakukan keselamatan itu. Ya, dalam masa pandemi ya dengan protokoler kesehatan. Kita tidak banyak keluar ke sana kemari dengan kerumunan-kerumunan, ya terus melakukan protokoler kesehatan. Nah, ini juga merupakan menjaga kesehatan dan keselamatan masing-masing kita. Nah, inilah Islam itu mengatur tatanan kehidupan dalam masa pandemi pun juga sebagaimana ya yang kita ceritakan, bagaimana ketika taun itu meluas kemana-mana, sehingga itu diatasi dengan dulu ada lockdown ya, jadi ini termasuk juga salam. Maka protokoler kesehatan untuk memutus rantai pandemi ini juga merupakan salam. Yang kedua, para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita at'imut ta'am, pembiasaan untuk bagaimana saling memberi sedekah, dan terutama dan prioritas itu kepada orang-orang yang tidak mampu atau kekurangan makanan ya. Nah, inilah yang harus kita lakukan juga, bagaimana pembiasaan ini memberi makan sedekah kepada saudara kita. Nah, ini sebetulnya merupakan satu konsep pengentasan kemiskinan. Kalau kita punya tetangga yang di situ kelihatan penghasilannya kurang, untuk makan pun kurang, nah ini perlu kita lakukan untuk memberi makan ataupun apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, yang ketiga, para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sesuatu yang juga perlu kita budayakan. Apa itu? Yaitu silaturahmi, wasilul arham. Bagaimana kita saling silaturahmi. Nanti kalau mungkin sudah tidak pandemi sudah usai, sudah selesai, ya bisa kita budayakan dan kita lakukan ya silaturahmi dalam arti fisik. Kalau sekarang ya tidak harus fisik, ya bisa calling, ya bisa video call ya, dan seterusnya, tegur sapa, bagaimana kesehatan dan seterusnya. Kan tetapi kalau dalam bentuk fisik ya kita hadir, datang ya ke rumah. Nah, ini silul arham, ke rumah dan seterusnya. Nah, itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menambah rezeki, karena dalam silaturahmi saling komunikasi, memberikan kabar ya, keadaan dan seterusnya, dan begitu juga akan menambah keeratan persaudaraan ukhuwah Islamiyah karena dengan silaturahim ini. Dan dengan silaturahim inilah, dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah, ya Allah akan mencintai orang yang memperbanyak silaturahmi kepada saudaranya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, bagaimana pembiasaan yang ini menguatkan ruhiyah kita, maknawiyah kita. Karena perjuangan ini atau memikul amanah yang berat dalam berjuang ini
itu harus ya diperkuat dan diperkokoh maknawiyahnya, ruhiyahnya, yaitu sallu billail wan nasun niyam, yaitu dengan memperbanyak dan membiasakan untuk qiyamul lail, untuk tahajud. Dan ini merupakan penguatan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diperintahkan Allah ketika sebelum diwajibkan sholat 5 waktu. Status sholat malam ini adalah wajib, tapi ketika sholat 5 waktu itu turun, maka statusnya jadi sunnah muakkadah. Bagaimana hasil para sahabat yang diperintahkan Allah ya untuk melaksanakan qiyamul lail ini? Mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa, kekuatan jiwa, kekuatan mental ya. Itu dengan qiyamul lail itu, maka ayat ketika di Makkah turun ayat ini, surat Al-Muzammil itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan seterusnya. Perintah untuk qiyamul lail di sepertiga dan seperempat malam untuk melaksanakan qumil laila illa qalila, tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak ya. Itu para ustadz dan ustadzah, ayo kita lakukan pembiasaan itu, yang insya Allah dengan hadis yang terakhir ya, dalam hadis ini, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan salam ya, dengan selamat. Nah, ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, Pak hari Selasa. Ayo kita lakukan pembiasaan 4 hal ini, dan insya Allah akan memperkokoh dan menguatkan perjuangan kita dalam dunia pendidikan ini, dan mudah-mudahan Allah akan menguatkan kita semuanya, dan kita mudah-mudahan tetap diberi keistiqomahan ya, tetap istiqomah dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.